Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal bongkar satu bab yang lumayan provokatif ya, dari Humankind, karya Rutger Bregman. Fokus kita di bab 12, kesalahan era pencerahan. Betul sekali, bab yang penting ini. Di penjelajahan kita sebelumnya kan kita udah kenalan nih sama konsep Homo papi. Intinya spesies kita ini ya dasarnya ramah. Tapi ada sisi lainnya juga kan? Terutama pas kita mulai hidup menetap, berkelompok, mulai muncul konflik, hierarki. Ingat cerita soal Blitz di London? Justru muncul solidaritas, bukan malah jadi brutal kayak yang dikhawatirin orang. Nah, bab ini nih kayaknya mau gali lebih dalam soal paradoks itu. Tepat sekali. Bab ini tuh langsung menusuk ke jantung perdebatan para filsuf pencerahan, kayak Hobbes sama Rousseau gitu. Mereka kan bergulat dengan pertanyaan, manusia itu baik atau buruk sih dasarnya? Iya. Nah, era pencerahan dengan keyakinan kuatnya pada akal budi atau reason, itu kayak mencoba menawarkan solusi buat ngelola sisi gelap peradaban yang ya mulai kelihatan itu. Oke, jadi misi kita sekarang ini ya, kita mau coba kupas argumen Bregman soal apa sih yang mungkin jadi kesalahan mendasar dari era pencerahan ini. Padahal kan era ini juga yang ngasih kita banyak banget kemajuan ya. Siap kita telusuri bareng? Siap, mari kita mulai. Oke, kita mulai dari yang bagus-bagus dulu deh ya. Pencapaian pencerahan yang, ya ampun, nggak bisa dibantah lah. Era ini kan melahirkan fondasi dunia modern kita. Kapitalisme yang secara dramatis ngurangin kemiskinan global. Betul. Terus demokrasi liberal, supremasi hukum yang melindungi hak individu. Wah, pencapaiannya kan luar biasa banget ya. Nggak diragukan lagi, statistiknya jelas kok kualitas hidup naik signifikan. Kemiskinan ekstrim yang dulu hampir semua orang ngalamin 200 tahun lalu, sekarang kurang dari 10% populasi dunia. Wow. Penyakit menular yang mematikan juga berhasil ditekan. Angka kematian bayi, kelaparan, pembunuhan, bahkan korban perang, semua itu trennya turun jelas banget dalam beberapa dekade terakhir. Seolah-olah ya, akal budi dan institusi rasional yang dibangunnya itu jadi jawaban gitu loh. Nah di sini nih Bregman mulai kayak ngasih catatan kritis. Di balik semua kemajuan tadi, dia menyoroti adanya bug, semacam kesalahan fundamental dalam program pencerahan ini. Menarik. Gimana tuh? Misalnya nih, kapitalisme yang tadi kita bilang bisa ngangkat dari kemiskinan, tapi bisa juga lepas kendali, bikin ketimpangan yang parah banget. Demokrasi juga bisa aja dibajak sama orang-orang narsis atau sosiopat yang pinter manipulasi. Ini kan nggak terjadi di abad ke-8, terjadinya di Jerman, pusat peradaban pencerahan Eropa. Ya itu yang bikin merinding. Yang bikin tambah ngeri lagi, pelaksanaannya itu efisien banget. Dikelola oleh mesin birokrasi modern waktu itu, Departemen Utama SS, Ekonomi dan Administrasi. Jadi ini nunjukin gimana pencerahan, yang katanya menjunjung tinggi akal budi dan modernitas, malah bisa memfasilitasi kebrutalan dalam skala industri. Mengerikan. Akal budi aja jelas nggak cukup berarti ya? Kayaknya gitu. Nah, ini yang agak bikin bingung nih. Kalau kita lihat tulisan para pemikir pencerahan itu sendiri, kayak David Hume, atau bahkan Adam Smith, si bapak kapitalisme itu, ternyata pandangan mereka soal sifat manusia itu nggak sepesimis itu loh. Oh ya? Iya. Adam Smith itu jauh sebelum The Wealth of Nations yang terkenal itu, dia nulis buku lain, The Theory of Moral Sentiments. Iya. Saya pernah dengar itu. Di buku itu dia nulis kira-kira gini, sekalipun manusia dianggap egois, jelas ada prinsip dalam dirinya yang bikin dia peduli sama nasib orang lain, bikin kebahagiaan orang lain penting buat dia, walau dia nggak dapat apa-apa selain senang liatnya. Artinya kan, Smith dan Hume itu ngakuin loh kalau manusia punya kapasitas empati, punya altruisme, nggak melulu egois. Nah, dan inilah pertanyaan sentralnya Bregman. Kalau para arsitek pemikiran pencerahan ini paham kalau manusia itu punya potensi baik, punya empati, kenapa kok institusi yang mereka bantu rancang kayak pasar bebas, demokrasi perwakilan, sistem hukum, justru seringkali dibangun di atas asumsi dasar kalau manusia itu egois? Iya, kenapa ya? Kenapa harus selalu diawasi dan dikendalikan? Kenapa mereka seolah-olah malah mempromosikan pandangan negatif tentang sifat manusia dalam cetak biru masyarakat modern kita? Itu kan pertanyaannya. Jadi kayak ada kontradiksi gitu ya? Bisa dibilang gitu. Salah satu kemungkinan jawaban yang diajukan Bregman itu mungkin karena mereka takut naif. Takut naif? Iya. Mungkin mereka mikir ya oke lah, sebagian besar orang mungkin baik. Tapi sistem harus dirancang buat ngadepin segelintir orang yang paling buruk kelakuannya. Gitu loh. Oke. Masuk akal juga sih. Bias naluri gelap kita.
Jadi dianggap lebih aman ngandelin aturan buta daripada kebaikan hati yang ya dianggap rapuh. Jadi semacam prinsip kehati-hatian yang ekstrem banget ya. Kayak bangun pagar setinggi mungkin buat jaga-jaga kalau ada serigala. Padahal mungkin yang di dalam kebanyakan cuma anjing rumahan yang ramah. Wah, implikasinya dalam juga ya, kalau sistem kita didesain berdasarkan minoritas terburuk. Persis, lambang keadilan kan matanya ditutup, biar nggak terpengaruh empati atau preferensi pribadi, cuma berdasarkan fakta dan logika. Birokrasi modern juga gitu kan, berusaha nerapin aturan yang sama buat semua, demi objektivitas. Tujuannya sih baik, tapi ya itu tadi, asumsi dasarnya pesimis. Dan asumsi pesimis ini, kata Bregman, bukan cuma asumsi pasif loh, punya dampak nyata ke perilaku kita. Ini nyambung banget sama temuan psikologi klasik dari Robert Rosenthal. Pernah dengar nggak eksperimen tikusnya? Oh, yang soal tikus pintar dan bodoh itu ya? Nah, itu dia. Mahasiswa dikasih tahu, secara acak nih, kalau beberapa tikus itu pintar, yang lain bodoh. Hasilnya gimana? Tikus yang dipercaya pintar sama penelitinya, beneran belajar lebih cepat. Yang dipercaya bodoh, jadi lebih lambat. Gila kan? Ekspektasi peneliti ngebentuk realitas si tikus. Iya, itu klasik banget. Dan eksperimen ini diulang ke manusia. Di sekolah, hasilnya malah lebih kuat lagi. Rosenthal kasih tahu guru, lagi-lagi dipilih acak, kalau beberapa murid ini punya potensi akademis luar biasa, bakal berkembang pesat. Terus gimana anak-anaknya? Anak-anak ini kan nggak tahu apa-apa soal label itu. Tapi ternyata, secara nggak sadar, mereka dapat lebih banyak perhatian positif dari gurunya. Lebih banyak dorongan, senyuman, umpan balik. Hasilnya, skor IQ mereka naik signifikan dibanding kelompok kontrol. Ini yang dikenal sebagai efek Pygmalion. Ekspektasi positif melahirkan kinerja positif. Wow. Dan kebalikannya juga ada kan? Efek Golem. Betul. Ekspektasi negatif cenderung menghasilkan kinerja negatif. Wah, ini implikasinya gede banget dong. Kalau kita terus-terusan bikin sistem di kantor, di sekolah, bahkan hukum berdasarkan asumsi kalau orang itu dasarnya malas, curang, atau egois, jangan-jangan kita malah secara nggak sadar mendorong mereka buat berperilaku sesuai asumsi negatif itu. Bisa jadi. Asumsi kita bisa jadi self-fulfilling prophecy, nubuat yang terpenuhi dengan sendirinya. Lingkungan yang penuh curiga dan kontrol ketat itu bisa mematikan inisiatif dan kejujuran loh. Sebaliknya, kalau lingkungannya didasari kepercayaan, Ya, justru bisa memupuk tanggung jawab dan perilaku positif. oke. Coba kita sambungin lagi nih ke kritik Bregman soal pencerahan. Kalau pencerahan bikin sistemnya di atas asumsi manusia egois, yang perlu dikontrol dari luar pakai insentif ekstrinsik, kayak bonus, hukuman, pengawasan gitu, apa dong konsekuensi jangka panjangnya menurut Bregman? Konsekuensi utamanya, kata Bregman, adalah terkikisnya motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik? Ya, itu yang dari dalam diri ya. Iya, dorongan alami dari dalam diri kita buat ngelakuin sesuatu karena kita suka, kita merasa itu penting, bermakna, atau pengen berkontribusi ke sesuatu yang lebih besar. Penelitian klasik Edward Deci pakai puzzle itu nunjukin ini dengan jelas banget. Gimana tuh penelitiannya? Jadi ada mahasiswa yang awalnya suka main puzzle, terus pas mereka dibayar buat ngerjain puzzle itu, minat mereka ke puzzle itu sendiri malah anjlok setelah pembayarannya dihentiin. Seolah-olah uang itu membeli habis kesenangan intrinsik mereka. Wah, menarik banget. Jadi uang malah bisa merusak ya? Bisa jadi gitu. Pandangan pencerahan yang terlalu mekanistis dan pesimistis ini, kata Bregman, melahirkan fokus yang berlebihan pada homo economicus, pandangan klasik di ekonomi kalau manusia itu aktor rasional yang utamanya didorong kepentingan pribadi dan untuk materi. Nah, Bregman menantang pandangan sempit ini kan? Betul. Dia bilang kita lihat dampak negatif dari pengabaian motivasi intrinsik ini di mana-mana dalam masyarakat modern. Contohnya gimana tuh yang konkret? Nanyak, coba pikirin aja CEO yang terobsesi ngejar target laba kuartalan demi bonus pribadi, terus ngambil resiko gila-gilaan yang malah ngancurin perusahaan jangka panjang. Iya. Sering dengar kasus gitu. Atau akademisi yang ditekan publish or perish, jadi fokusnya ke jumlah publikasi aja, bukan kualitas atau dampak risetnya. Sekolah yang terlalu fokus nilai ujian standar, akhirnya ngabaikan pembelajaran mendalam, kreativitas, pengembangan karakter. Bener juga.
Atau para bankir yang ngejar bonus dengan jual produk keuangan berisiko tinggi ke nasabah yang nggak paham, yang akhirnya malah memicu krisis finansial global 2008. Ini semua contoh gimana sistem yang terlalu fokus sama insentif eksternal bisa menumpukan penilaian etis dan motivasi intrinsik buat melakukan hal yang benar. Wah, ini nyambung banget sama contoh Buurtzorg di Belanda yang pernah kita bahas ya. Organisasi perawatan lansia itu kan. Yang didirikan Jos die Blok? Malah menghilangkan target-target kuantitatif, bonus performa, sama hierarki manajerial yang ribet itu. Iya. Mereka malah dasarin operasinya pada kepercayaan penuh ke perawat, memberdayakan mereka kerja dalam tim kecil yang otonom, ngandalin motivasi intrinsik mereka buat melayani pasien sebaik mungkin. Hasilnya? Kepuasan pasien dan perawat meroket, sementara biaya operasional malah lebih efisien. Itu kan kayak antitesis dari asumsi pencerahan yang pesimis tadi ya. Tepat sekali. Buurtzorg jadi studi kasus yang menarik banget soal gimana pendekatan yang beda, yang asumsinya manusia itu termotivasi dari dalam dan bisa dipercaya, malah bisa menghasilkan kinerja yang unggul. Oke. Nah, ini mengarahkan kita ke kesimpulan utama Bregman di bab ini. Era pencerahan, meskipun pencapaiannya luar biasa banget ya mungkin, berdiri di atas fondasi filosofis yang keliru atau setidaknya nggak lengkap lah. Pandangannya soal sifat manusia itu terlalu pesimis, terlalu fokus sama egoisme dan kebutuhan kontrol eksternal. Jadi argumennya bukan buat buang semua warisan pencerahan kayak akal budi, sains, demokrasi gitu ya. Bukan itu kan maksudnya? Oh, tentu bukan. Sama sekali bukan. Tapi lebih ke ajakan buat meninjau ulang asumsi dasarnya tentang siapa sih kita ini sebagai manusia. Fokus pencerahan ke rasionalitas dan sistem itu penting banget, krusial malah. Tapi kalau itu dilakukan dengan cara mengabaikan atau bahkan menekan sifat baik bawaan kita, kayak keinginan buat terhubung, berkontribusi, rasa percaya, motivasi intrinsik, mungkin kita malah bikin masalah baru atau memperburuk yang udah ada. Persis. Kita mungkin terlalu sibuk bangun kandang buat serigala di dalam diri, sampai lupa kalau sebagian besar dari kita ini mungkin lebih mirip homo papi yang pengen kerjasama. Ya, ini soal mencari keseimbangan baru. Mengakui pentingnya struktur dan aturan, tentu saja, tapi juga memberi ruang buat kepercayaan dan motivasi intrinsik untuk berkembang. Ini bukan soal jadi naif loh ya. Bukan naif, tapi soal realisme yang lebih utuh tentang sifat manusia. Bregman menyebutnya realisme baru. Artinya kita akui sisi gelap manusia itu ada, tapi kita juga akui potensi kebaikannya yang besar. Dan kita coba rancang sistem yang bisa memupuk potensi baik itu. Realisme baru. Pembahasan yang benar-benar menggugah pemikiran ya. Dari bab 12 Humankind ini. Jelas banget pencerahan udah bawa kita jauh ke depan. Tapi argumen Bregman ini menantang kita buat refleksi lagi. Betul. Apakah fondasi asumsi tentang sifat manusia yang dipakainya itu udah pas? Atau jangan-jangan perlu dikalibrasi ulang? Fokus ke kontrol eksternal terus-menerus, mungkin udah mengorbankan potensi luar biasa dari kebaikan dan motivasi internal kita ya? Ini bukan kritik buat nolak kemajuan, tapi lebih kayak undangan lah ya. Buat mikir lebih dalam tentang asumsi-asumsi yang nggak kelihatan, yang membentuk institusi dan interaksi kita sehari-hari. Kalau kita selalu pakai kacamata curiga, ya mungkin kita jadi kehilangan kesempatan buat bangun sesuatu yang lebih baik, yang didasarkan pada potensi kolaboratif dan altruistik manusia. Oke. Nah, ini kayaknya ninggalin kita dengan sebuah pertanyaan nih, buat Anda renungkan lebih lanjut di rumah. Coba bayangkan, gimana jadinya kalau kita mencoba, secara sadar gitu ya, mendesain ulang beberapa aspek dalam masyarakat kita. Misalnya? Entah itu cara kita mendidik anak, cara kita melola tim di kantor, atau bahkan cara kita praktik demokrasi. Tapi dengan bertolak dari asumsi dasar kalau orang itu pada umumnya niatnya baik, bisa dipercaya, dan punya dorongan intrinsik buat berkontribusi. Menarik. Perubahan apa ya yang mungkin terjadi kalau kita lebih bersandar pada kepercayaan dan motivasi dari dalam daripada cuma ngandelin sistem tongkat dan wortel, alias hukuman dan hadiah? Wah, itu pertanyaan besar ya. Implikasinya luas banget, bukan? Sesuatu yang patut kita pikirkan bersama nih setelah penjelajahan kita hari ini. Betul sekali. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam ini. Terima kasih.